Halo semuanya, perkenalkan saya Mareta Sinaga. Mewakili grup kecil 21 akan mempresentasikan tugas kami dalam mata kuliah Nursing Theory and Practice. Kami akan membawakan materi tentang teori akhir hidup yang damai menurut Cornelia Rowland dan Shirley Morse. Sebelumnya, kita akan melihat riwayat dari Cornelia Rowland, yaitu salah satunya adalah profesor kedokteran di Universitas Oslo, dan juga riwayat dari Shirley Morse, yaitu sebagai MSN Psychiatric and Mental Health Nursing pada tahun 1990. Kita masuk pada asumsi teori. Yang pertama ada asuhan keperawatan, merupakan sebuah kunci untuk menciptakan pengalaman akhir kehidupan yang damai di mana perawat mengkaji dan menginterpretasikan petunjuk yang merefleksikan pengalaman akhir kehidupan pasien dan memberikan intervensi yang sesuai untuk memperoleh pengalaman yang damai, yaitu dengan cara mengkaji setiap kondisi kesehatan pasien, kemudian menginterpretasikan petunjuk yang dapat merefleksikan pengalaman akhir hidup yang damai bagi pasien, serta peran perawat dalam memberikan intervensi yang bisa berupa farmakologis dan non-farmakologis yang sesuai dengan kebutuhan pasien sehingga pasien dapat memperoleh pengalaman akhir hidup yang damai. Terlebih dalam memenuhi kebutuhan pasien, kita harus melibatkan keluarga karena mereka adalah orang-orang terdekat pasien, jadi kurang lebih apa yang diinginkan pasien mereka mengetahui hal tersebut. Yang keempat merupakan tujuan untuk menyediakan kemungkinan perawatan terbaik melalui penggunaan yang bijaksana dari teknologi dan langkah-langkah kenyamanan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan mencapai kematian yang penuh kedamaian. Tujuan dari pemberian asuhan keperawatan untuk akhir hidup yang damai adalah di mana perawat memberikan segala sesuatu perawatan secara holistik yang terbaik bagi pasien. Perawatan yang dapat diberikan bisa melalui penggunaan teknologi secara canggih dan memberikan langkah-langkah pemberian kenyamanan pada pasien dengan bijaksana guna meningkatkan kualitas hidup pasien menjelang akhir hidupnya agar meminimalisir sakit dari penyakit yang diderita dan memperoleh kematian yang penuh dengan kedamaian secara menyeluruh, baik fisik, mental maupun rohani. Kita masuk pada konsep kunci yang pertama, tidak mengalami nyeri. Bebas dari penderitaan ataupun distres adalah bagian utama dari banyaknya pengalaman end of life pasien. Nyeri dianggap sebagai pengalaman sensori atau emosi yang tidak menyenangkan dikaitkan dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial. Di sini perawat dapat melakukan monitoring dan relief, mengelola nyeri, dan menerapkan intervensi farmakologis dan non-farmakologis yang berkontribusi pada pengalaman nyeri. Yang kedua, mencegah, monitoring, dan menghilangkan atau mengurangi ketidaknyamanan fisik, memfasilitasi istirahat, relaksasi, kepuasan, dan mencegah komplikasi yang berkontribusi terhadap peningkatan rasa nyaman pasien. Yang kedua, pengalaman kenyamanan. Pengalaman rasa nyaman merupakan perasaan yang penting dalam mempersiapkan kematian yang damai. Tentu diperlukan bantuan perawat agar dengan adanya rasa nyaman dapat membantu pasien agar bisa beristirahat dengan tenang, merasa rileks, dan tidak memiliki beban. Serta rasa nyaman juga dapat mencegah terjadinya komplikasi yang lebih parah. Yang ketiga, merasa bermartabat dan dihargai. Konsep ini menyatukan pendapat tentang nilai pribadi yang diekspresikan oleh prinsip etik atau ekonomi, atau menghargai orang lain yang menyatakan bahwa individu seharusnya diperlakukan sebagai agen ekonomi dan orang-orang yang ekonominya berkurang mempunyai hak atas perlindungan. Yang keempat, berada dalam kedamaian. Damai adalah perasaan yang tenang. Setiap orang membutuhkan kedamaian yang bisa dirasakan jika hidup mereka terbebas dari tindak kekerasan karena mampu memahami dan mengatasi ketakutan, kemarahan, intoleransi, dan ketidakmampuan bersosialisasi. Yang kelima, kedekatan dengan orang-orang yang penting. Orang-orang yang penting itu bisa keluarga, sahabat, pacar, dan orang-orang yang mempunyai pengaruh besar dalam hidup kita. Bisa juga dibilang support system. Ketika kita berada di dekat orang-orang yang mendukung dan menyayangi kita, hal ini dapat mempengaruhi mental dan kejiwaan kita. Kita masuk pada penegasan teori. Yang pertama ada pemantauan, pemberian obat penghilang nyeri, dan menggunakan intervensi farmakologi dan non-farmakologi yang berkontribusi pada pengalaman pasien untuk tidak merasakan nyeri. Konsep manajemen gejala yang baik menjadi elemen kunci dalam mempromosikan kesejahteraan mental yang positif. Seperti janji saya sebelumnya, setelah pengkajian tadi, saya akan membantu Ibu dalam manajemen nyeri Ibu. Terima kasih Sus. Caranya bagaimana Sus? Sebelumnya ini tergantung dari pilihan Ibu sendiri. Apakah Ibu suka mendengarkan musik, relaksasi, atau mungkin Ibu suka dengan cerita-cerita humor? Mungkin lebih ke musik Sus, relaksasi gitu. Baik, nanti Ibu ikuti instruksi saya. Nanti saya akan setelkan musik. Baik. Baik Sus. Baik, sekarang Ibu tutup mata, relax. Ibu coba tarik nafas, kemudian buang nafas. Baik, bagaimana Bu? Merasa lebih lega atau bagaimana? Lebih lega Sus. Oke.
Yang kedua, pencegahan, pemantauan, dan menghilangkan ketidaknyamanan fisik, memfasilitasi istirahat, relaksasi, kepuasan, dan mencegah komplikasi yang berkontribusi pada pengalaman pasien. Tugas perawat dalam hal ini adalah memantau, mencegah, memberikan kenyamanan pada pasien, dan juga memberikan pelayanan yang komprehensif kepada pasien. Dengan demikian akan meningkatkan kenyamanan pasien dan merugikan masalah-masalah lain. Ibu, apakah Ibu merasa nyaman dengan posisi seperti ini? Sepertinya saya butuh bantal sus untuk di pundak saya sus. Baik, sebentar ya Bu, saya ambilkan dulu. Permisi Bu, ini bantalnya saya butuhkan. Iya, boleh sus. Coba Ibu. Terima kasih sus. Iya, sama-sama. Yang ketiga, melibatkan pasien dan orang yang penting dalam pembuatan keputusan tentang perawatan pasien, memperlakukan pasien dengan bermartabat, empati, dan hormat, bersikap atentif terhadap kebutuhan pasien, kemauan, dan keinginan pasien yang diekspresikan sehingga membantu berkontribusi terhadap pengalaman pasien yang bermartabat dan dihormati. Menyediakan dukungan emosional, pemantauan, dan memenuhi kebutuhan yang diekspresikan pasien, memfasilitasi partisipasi dari orang-orang penting dalam perawatan pasien, dan yang terakhir, pengalaman pasien tidak merasa nyeri, yaitu bebas dari nyeri, merasa nyaman, tindak untuk mengurangi sesak napas, merasa dihargai dan bermartabat, dan merasakan kedekatan dengan keluarga. Kelebihan dan kekurangan teori. Kelebihan dari teori ini adalah dapat digunakan pada perawatan pasien sehari-hari, serta berbasis standar perawatan dan dapat diarahkan secara langsung ke praktek klinik. Sedangkan kelemahan dari teori ini adalah secara fakta tidak dapat menjawab adanya perbedaan budaya dalam hal penanganan orang akan meninggal. Selebihnya bisa teman-teman baca pada slide ini. Demikian hasil presentasi kami, ini merupakan referensi yang kami gunakan. Mengucapkan terima kasih.